Hai Sobat Sehat RSUD Wates, jumpa kembali dalam acara TTS, Tips Tetap Sehat bersama saya Rina Ismiati, ahli gizi RSUD Wates. Berkaitan dengan peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2025, pemerintah sudah menetapkan temanya yaitu Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Memilih makanan bergizi sangat penting untuk mendukung kesehatan keluarga. Salah satunya, memilih sumber protein yang baik untuk kesehatan keluarga kita. Fungsi protein itu sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, membantu pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh. Yang ketiga, untuk menjaga imunitas ataupun kekebalan tubuh. Dan yang keempat, untuk menjaga kesehatan tulang. Salah satu sumber protein yang bagus, praktis, ekonomis, mudah didapat, mudah cara menyimpannya, mudah mengolahnya, dan biasanya disukai oleh anak-anak adalah telur. Dalam acara TTS kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan kelebihan telur. Sebagaimana kita tahu, telur itu sangat praktis, mudah didapat dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, satu butir telur itu mengandung 7,75 gram protein. Sementara itu, menurut angka kecukupan gizi, kebutuhan protein harian untuk anak usia 1-3 tahun itu adalah 20 gram protein. Sementara itu untuk anak usia 4-6 tahun itu kebutuhannya 25 gram protein. Sehingga dengan mengonsumsi satu butir telur sehari saja sudah bisa memenuhi sepertiga dari kebutuhan harian protein buah hati kita atau anak balita kita. Selain keunggulan telur yang sudah kami sebutkan di atas tadi, ternyata telur itu juga mempunyai keistimewaan lain. Di antaranya, satu, bahwa protein telur itu sangat mudah diserap oleh tubuh. Dan yang kedua, protein di telur juga mengandung lebih banyak omega 3. Itu untuk menjaga kesehatan mata dan otak. Dan yang ketiga, kaya akan kandungan asam folat dan zat besi. Itu sangat bagus untuk mencegah anemia. Dan juga kaya akan fosfor dan kalsium. Yang itu juga sangat bagus untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Walaupun telur itu bisa diolah dalam berbagai macam masakan, sebagaimana contohnya bisa digoreng, bisa direbus, bisa dikukus, bisa dibikin omelet, telur ceplok, telur dadar dan sebagainya, yang sama-sama semuanya enak. Tetapi sebetulnya ada cara olah yang lebih bagus. Artinya lebih bagus itu karena dia bisa menjaga mutu protein yang ada di dalam telur tersebut. Cara olah itu apa? Yaitu dengan cara merebus. Merebus pun ada tekniknya. Jadi merebus itu tidak boleh melebihi batas waktu atau overcook ya. Jadi kalau misalnya telur ayam itu sebaiknya maksimal 10 menit sampai dengan 12 menit. Karena kalau lebih dari itu nanti di kuning telurnya itu akan terbentuk lapisan berwarna kehijauan atau kebiru-biruan. Itu menandakan bahwa sudah terjadi pemanasan lebih lanjut dan di sana mutu proteinnya menjadi berkurang. Selain memperhatikan cara olah telur tadi, kita juga harus memperhatikan kualitas telur yang bagus itu yang seperti apa. Bagaimana cara memilihnya? Berikut akan saya sampaikan cara menentukan atau cara memilih telur yang masih bagus kualitasnya. Jadi yang pertama, pastikan kita perhatikan cangkangnya. Pastikan tidak ada retak, tidak ada kotoran, dan juga pastikan lagi kebersihannya. Kebersihannya dari kotoran-kotoran. Dan yang kedua, lihat apakah di cangkangnya itu ada bintik-bintiknya. Kalau ada bintik-bintiknya itu juga tanda kurang bagus. Jadi pilihlah telur yang cangkangnya bersih, bagus, tidak ada bintik-bintiknya. Yang kedua, perhatikan bentuknya. Jadi bentuk telur itu yang paling bagus sempurna adalah yang lonjong sempurna. Jadi tidak terlalu lonjong, tidak juga bulat atau lonjong sedikit itu juga tidak. Jadi yang lonjongnya
presisi atau lonjongnya sempurna. Itu juga kualitasnya lebih bagus. Yang berikutnya, kita perhatikan lagi dengan cara kita sedikit goyang-goyangkan. Jadi sedikit digoyangkan, didekatkan dengan telinga kita sambil kita rasakan. Oh, kalau digoyang-goyang itu masih terasa padat. Jadi di dalamnya tuh kayaknya seperti padat. Artinya itu masih bagus. Kalau digoyangkan itu seperti sudah ada suara, artinya itu sudah terjadi perpisahan antara kuning telur dan putih telur. Sudah, artinya kualitasnya sudah tidak bagus. Yang berikutnya ada lagi, kita bisa menggunakan tes menggunakan air. Jadi kita siapkan air di dalam wadah, kita masukkan telur itu ke dalam wadah yang berisi air tadi. Kita lihat ketika airnya tenggelam, artinya telur itu masih bagus kualitasnya. Tetapi ketika airnya terapung atau mungkin melayang di tengah-tengah gitu, artinya kualitas telur itu sudah tidak bagus. Dan yang berikutnya, kita juga bisa lihat dari kalau sudah dipecah, itu kita perhatikan putih telurnya. Apakah putih telurnya itu masih kental? Kalau putih telurnya tidak lagi kental ketika kita pakai sendok gitu, kita tes, itu artinya kalau tidak kental sudah tidak bagus, kita waspada. Dan yang terakhir, kita juga sebetulnya bisa membaui dengan menggunakan hidung kita baui. Jadi pada telur yang sudah mengalami pembusukan itu kadang-kadang bisa tercium dari luar cangkang telur tersebut. Lalu, bagaimana cara menyimpan telur agar kualitasnya tetap terjaga dengan baik? Yang pertama, ketika kita menerima telur, itu langsung dibersihkan, bisa dengan air mengalir langsung ataupun dengan lap basah. Setelah itu, keringkan telur sampai benar-benar kering, bisa menggunakan lap lain yang kering ataupun dengan tisu. Setelah yakin betul-betul kering, kita bisa menyimpannya bisa di dua tempat, jadi suhu ruang juga boleh, di dalam kulkas juga boleh. Ketika kita masukkan ke dalam kulkas, bisa tahan 2-3 minggu. Dan ketika kita simpan di suhu ruang, bisa tahan 7 hari sampai dengan 10 hari. Selain telur itu ekonomis, praktis, mudah didapat, mudah menyimpannya, mudah mengolahnya, ternyata kandungan protein pada telur itu sangat bagus untuk mencegah stunting. Jadi, jangan pernah ragu memberikan telur sebagai salah satu menu harian putra-putri kita sehari-hari dalam upaya pencegahan stunting. Demikian tips tetap sehat kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan tips tetap sehat berikutnya. Salam.